Kemudian ini zakat mal. Kita berhenti di sini kemarin tentang pembahasan emas dan zakat tabungan. Ya. Dalilnya Quran surah Az-Zariyat ayat 19 tentang zakat mal. Ya. Kalau ditanya nanti kenapa zakat mal harta mesti keluar? Keluarkan turunan ayatnya. Ya. Quran surah 51 ayat 19. Maaf kalau saya agak cepat karena sudah pernah disampaikan. Jadi kita sambil berlalu. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka, ya, pada harta mereka, amwal jamak dari mal, malun jamaknya amwal. Seperti pernah kami terangkan pertemuan yang lalu. Haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak bagi orang yang berhak menerimanya, baik dia minta ataupun tidak. Awas. Di situ ada kalimat lis-sa'ili, minta. Barangkali, mohon maaf, ada di antara umat Islam yang sudah seharusnya mengeluarkan zakat, kewajiban sudah keluar, ditunda-tunda. Maka Allah kirimkan itu. Ya, ada yang datang ke kantor, datang ke rumah, ada yang mengingatkan dalam hal yang mungkin kita tidak sadari, lewat tausiah di radio, di TV dengar, cuma kita aja pas kita setel, klik. Nah, kebetulan kadar Allah membahas tentang zakat dan kita belum keluar itu. Nah, itu sesungguhnya sedang diingatkan oleh Allah. Sedang diingatkan. Ada yang meminta itu, ya. Karena ada sementara sifat kadang-kadang ditunda sampai Ramadan lah biar pahalanya berlipat dan sebagainya. Hati-hati, kita tidak bisa memastikan kapan kita meninggal. Ya, Anda tunda sehari saja, kita wafat itu belum keluar zakatnya. Ya, sementara keluarga belum tahu itu uang zakat bisa berabe nanti, ya, bisa repot. Ya, teruskan. At-Taubah 103 dalil umumnya tadi sudah ada. Dari sini kita sudah turunkan, ya, cara penguraiannya. Wujud zakat mal, ini setiap harta benda yang dinilai layak secara syar'i. Jadi tidak semua harta itu mesti dikeluarkan zakatnya. Tidak semua harta, ya. Cuma harta-harta tertentu yang dinilai layak secara syar'i. Jadi ada batasan ininya nih, syariatnya. Ya, ada layak secara syar'i. Kalimat ini mesti ada, ya. Misal antara halal dengan tidaknya. Yang halal keluar zakat, yang haram enggak usah. Ada masuk uang hasil korupsi misal 20 miliar misal masuk, supaya berkah hartanya dizakatin aja, enggak tanggung-tanggung 5%, tetap saja haram hukumnya, enggak bisa, ya. Hati-hati, misal nyumbang ke masjid, nyumbang kemana dan sebagainya, itu tidak akan berkah. Biasanya kalau tidak akan berkah, benda dan sebagainya tidak akan awet, macam-macam, ya, karena keberkahan tidak menyertai di situ. Baik. Ini ya. Ada benda-bendanya khusus, ya, emas misalnya, perak. Selain emas dan perak tidak ada kewajiban zakat. Ya, tembaga enggak ada. Tembaga tidak. Tapi nanti kalau tembaga itu sudah berwujud harta simpanan, dijual, ada uangnya, dihimpun jadi tabungan, baru nanti ada. Ya, ini sudah kita hitung. Zakat profesi nanti kita bahas. Perkebunan, pertanian, profesi termasuk nanti sewa menyewa, macam-macam yang jadi profesi, ya, melahirkan harta benda. Perkebunan, pertanian, peternakan dan beberapa yang lainnya. Nisabnya, ya, satu, ada yang berbentuk ukuran gram untuk emas dan semisalnya, ya. Kita sudah bahas yang ini, nanti kita percepat, ya. Emas dan semisalnya misalnya zakat tabungan, ya, dianalogikan kepada zakat emas. Kalau nilainya sudah senilai emas 85 gram, 1 gram sekarang misalnya 500.000 kali 85 sekitar 42.500.000 misal, ya. Nah, maka kalau Anda orang punya tabungan, nanti kita bahas, ya, sudah senilai itu, maka dan sudah melewati masa setahun disimpan, keluar zakatnya. Ya, keluar zakatnya. Ada untuk zakat profesi, perkebunan, pertanian. Ya, ukurannya 5 wathaq, ya, 5 wathaq dalam bahasa hadisnya. 5 wathaq itu netnya sekitar 520 kg, ya. 5 wathaq itu 60 sa'. 1 sa' 4 mud, ya. Jadi kalau satu wathaknya itu 60 sa', berarti 5 wathak 300 sa'. Dikalikan 4 mud, ya, 1200 mud. 1200 mud tadi satu mudnya berapa? 675 gram. Jadi kalau dikalikan brutonya ketemu 720 kg. Tapi itu beratnya berat kotor, ya. Kadang mohon maaf misalnya tanaman padi ditumbuk-tumbuk, kan nggak semua padinya beratnya segitu. Ada gabahnya, ada macam-macamnya dan sebagainya. Maka dari itu kata Imam Asy-Syafi'i, kalau digabungkan ukuran berbeda. Tapi kalau diambil netnya, ya, gabah dikeluarkan misal rata-rata hitungannya segini, kurang lebih 520
kilogram. Nanti supaya lebih mudah saat praktek nanti ya, kita akan coba praktekkan. Ada yang khusus hewan. Nah, untuk zakat peternakan. Ya, bahasanya sejumlah hewan tertentu dalam peternakan karena tidak stabil, ya. Misal, kalau untanya 5 berapa zakatnya? Untanya 20 berapa zakatnya? Untanya 40 berapa zakatnya? Itu sudah lain-lain, ya, lain-lain. Ada satu unta tapi untanya mesti betina. Ada anak unta tapi anak untanya yang laki-laki yang jantan, ya. Jadi macam-macam ukurannya, ya. Baik. Waktu mengumpulkan, ya. Kapan diserahkannya? Bila mencapai nisab dan mencapai waktu setahun. Ini untuk emas dan tabungan, ya. Jadi kalau sudah mencapai nisab, mencapai waktu setahun, keluarkan. Tapi ada yang tidak usah menunggu setahun, ya. Tidak perlu menunggu setahun. Saya agak cepat dulu. Seperti zakat profesi perkebunan pertanian plus peternakan. Itu bila tiba masa panennya, masa gajiannya, atau mencapai batas tertentu, segera keluarkan zakatnya. Nggak nunggu setahun, ya. Anda punya sawah, udah panen, begitu ditimbang masuk nisab segini, ya, keluarkan seketika. Nggak nunggu setahun dulu disimpan baru keluar zakatnya. Tidak, ya, tidak demikian hukumnya. Sekarang mari kita dengan cepat mempraktekkan ini. Ini teori dasar yang harus dikuasai. Ya, teori dasarnya. Nanti seperti saya janjikan tadi, silahkan boleh dikopi, boleh dibolak-balik, dipahami. Nanti untuk memahamkan betul, seperti biasa saya sampaikan ada soal-soal untuk latihan. Kemarin saya tunggu emailnya, tapi tidak masuk-masuk ke saya. Mau saya kirimkan soal, ya. Jadi nanti saya mungkin kopikan saja berbentuk hard copy, ya, supaya nanti bisa dibawa latihan masing-masing, ya. Nanti kita bahas. Zakat mal, mari kita lihat. Waktu menyalurkan saat tiba masa tidak terikat dengan waktu yang tertentu, ya. Jadi kalau zakat fitri tadi kapan dikeluarkan? Setelah selesai Ramadan. Jadi cuma bulan Ramadan aja. Ya, zakat fitri sekarang nggak ada. Ya, misal Pak Heridon pengen mengeluarkan zakat fitri di bulan Safar, nggak ada. Ya, ini nggak usah terlalu soleh, tungguin aja waktu Ramadan. Waktu Ramadan tunggu, keluarkan. Ya, di luar Ramadan tidak ada. Zakat mal saat tiba masa tidak terikat dengan waktu tertentu. Bisa saat Ramadan, bisa di luar Ramadan. Objeknya mustahik 8 golongan tersebut dalam At-Taubah ayat 60. Tidak boleh keluar dari ini. Saya ulang, tidak boleh keluar dari ini. Harus 8 golongan ini. Bila tidak paham, bertanya pada yang mengerti. Barangkali Anda mau menyalurkan pada kerabat terdekat, tetangga, tanyakan itu masuk atau tidak, ya, supaya tidak salah menyalurkan, ya. Ini sudah kita bahas hikmahnya. Yuk kita praktek yang kemarin, kita sejenak untuk diingatkan kembali. Zakat emas, ya, urutan pertama. Perhatikan, ketentuan pertama sudah mencapai nisab 85 gram dan melewati masa setahun haul, ya. Sudah kita bahas, ya, paham, ya? Kalau Anda punya perhiasan dan simpanan emas, ingat, maka dilihat berapa jumlahnya. Kalau perhiasannya misalnya 10 gram, baik, simpanan emas logam mulianya misalnya 80 gram, ya, 80 gram, baik, sudah wajib zakat. Emas 10 gram, perhiasan emas 10 gram, logam mulianya 80 gram, sudah wajib zakat? Belum. Baik sekali, karena yang jadi perhiasan itu tidak dikeluarkan zakatnya. Perhiasan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali untuk investasi, ya. Kalau ibu pakai dan diniatkan untuk investasi, bukan cuma perhiasan, maka itu berlaku hitungan, ya. Tapi sudah disimpan selama setahun dulu, ya. Kalau belum setahun belum keluar zakat, maka tolong dicek, ya, sejak dibeli pertama kali tanggalnya bulan Hijriah bukan Masehi. Kalau yang tertulisnya Masehi, maka kurangi 11 hari atau 13 hari, ya. Kalau beli misalnya 20 September, maka keluarkan zakatnya di tanggal 9 September, ya, tahun berikutnya. Tapi kalau bisa diingat betul itu, ya, karena tidak setiap tanggal 9 September, nanti antum kurangi lagi deh, tidak akan sama itu. Baik. Jumlah yang dikeluarkan sedikitnya, jadi minimal, ya. Bukan harus 2,5%, bukan harus 2,5%, minimal 2,5% dari jumlah nilai emas. Jadi kalau Anda keluarkan 2,5%, alhamdulillah kewajiban sudah gugur, ya, masuk kategori standar untuk zakat. Ya, latihan sudah pernah saya sampaikan, ya. Zakat tabungan ini dikiaskan dengan emas, ya, dianalogikan ke emas.
Coba dicek tolong tabungannya masing-masing. Jika ada seorang muslim memiliki zakat tabungan sudah senilai emas melebihi nisab, ya. Cek harga emas berapa sekarang. Misal 550.000 misalkan, kali 85, jumlahkan saldo Anda di tabungan ada sekian bahkan lebih mungkin, ya. Coba cek kalau sudah berlangsung masa setahun dari jumlah nisab itu, maka sudah harus keluar 2,5%, ya. Dan ini sudah kita latihan di pertemuan yang lalu, ya. Kalau ingin banyak latihannya nanti saya langsung kopikan, langsung saya sebarkan, silahkan nanti masing-masing menulis sampai paham. Jadi tidak perlu diingatkan lagi, sudah ada remindernya masing-masing, ya. Bulan sekian keluar sekian, tinggal disalurkan saja, ya. Insya Allah kalau kita sudah paham dengan baik, mengerti dengan cepat, maka akan lebih mudah mengeluarkannya. Tolong dicatat ini. Jadi ijma' para ulama di sini, zakat emas dan tabungan sifatnya berulang. Dalam tanda petik maksud berulang itu sepanjang masih memenuhi nisab dan berlangsung dalam setahun, ya. Jadi kalau dalam setahun masih jumlahnya melewati bahkan nisab, maka tetap berlaku kadar zakatnya. Tetap berlaku kadar zakatnya. Bukan sekali zakat keluar habis, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Ya. Dalilnya dari mana? Hal ini didasarkan pada dalil qiyas yang dianalogikan pada ayat dan hadis kewajiban zakat tersebut. Gini kaidahnya, ya. Tolong dipahami betul. Kalau ada perintah sifatnya umum, misal wa aqimut shalah wa atuz zakat, tunaikan salat, keluarkan zakat, ya. Kemudian ada perintah di hadis menerangkan, ya, ukurannya sekian, ya. Masanya setahun. Tapi tidak dijelaskan apakah itu berulang setelah setahun keluar lagi zakat atau sekali saja. Misal tidak ada keterangannya. Maka kalau kalimatnya seperti ini dalam kaidah usul fikih, ya, dasar-dasar hukum, itu artinya diikutkan pada kaidah umumnya, hukum berlaku umum. Artinya setiap setahun jumlah memenuhi kadar nisab itu zakat mesti keluar, ya. Hatta yadullad dalilu ala khilafihi, sampai muncul dalil yang berbeda dengan itu, mengkhususkannya. Misal Nabi mengatakan cukup sekali saja dalam satu ukuran, maka zakat tidak diulang, ya. Atau misalnya tegas mengatakan diulang setiap tahun, maka tidak butuh penafsiran. Tapi kalau dua kalimat ini tidak ada, artinya kembali ke hukum umum, itu mesti keluar zakatnya. Itu disebut dengan qiyas, ya, qiyas pada hukum. Seperti begini, mengangkat tangan dalam doa. Mengangkat tangan dalam doa. Ada beberapa cara. Satu, ada yang tidak boleh mengangkat sama sekali. Misal dalam sholat, ya, Anda kan berdoa banyak itu, ya. Misal duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, ya. Kita berdoa itu, ya Allah ampuni saya dan seterusnya. Tapi nggak ada tuntunan dari Nabi, doanya sambil ngangkat, Rabbighfirli warhamni wajburni, ya. Kecuali yang Syiah itu sambil tepuk-tepuk begini, ya. Baik. Nah, itu ada praktek seperti itu tidak dibenarkan. Ada yang mengangkat, ngangkatnya pun diatur. Misal ada yang cuma satu telunjuk saja begini, ya. Jangan khawatir, aturannya memang begini. Nabi kasih contoh, itu untuk khatib Jumat, ya, khatib Jumat cukup begini aja gitu, ya. Ya jangan khawatir, kayaknya nggak enak cuma satu. Bagaimana kayak supaya cepat dikabulkan begini aja, misalnya. Tidak, ya. Nabi aja yang paling cepat dikabulkan begini, masa kita yang bukan Nabi mau begini, kan? Jadi itu gambarannya. Tapi beda antara khatib dengan makmum, itu lain. Yang kedua, ada mengangkat tangan kedua telapak, ya. Misal ada yang dirapatkan begini dari nabinya, jadi mendekat bukan menjauh, ya. Jadi mendekat begini bukan menjauh begini, ya. Ukuran setinggi bahu seperti ini, ya. Kemudian yang paling menarik, ini pun diatur lagi. Misal ada yang diangkatnya tinggi saat istisqa, ya. Saat yang sifatnya sangat membutuhkan, darurat, memohon dalam pertempuran, itu diangkat tinggi begini, ya, macam-macam. Nah, hanya persoalannya, perhatikan kalimatnya, kapan doa-doa itu diangkat begini, itu tidak disebutkan. Ya. Tidak disebutkan. Nah, dalam kaidah disebutkan, kalau sekiranya kaidahnya berlaku umum, tidak menyebutkan kapan dia boleh dilakukan, sepanjang tidak ada larangan untuk itu atau mengkhususkannya, maka dalam setiap saat dia bisa diangkat. Ya. Contoh Anda selepas sholat misalnya kan, sholat sunnah tadi pengen berdoa, silahkan. Atau di rumah tiba-tiba anak mau ujian, ibu menghamparkan sajadah berdoa, silahkan diangkat, sah. Seperti ibunya Al-Bukhari. Al-Bukhari itu kan buta Pak matanya. Ditinggal bapaknya itu dalam usia 2 tahun, matanya buta, dan butanya buta permanen. Dan kata para dokter saat itu tidak mungkin disembuhkan.
Itu Masya Allah anaknya menghafal Quran sampai hafal surat Qaf, itu berkat doa orang tuanya, diniatkan, disiapkan dari awal, itu dibuka kecerdasannya. Buta matanya tapi mata hatinya kuat sekali. Al-Bukhari itu kalau dibacakan satu misalnya lembar begini, itu satu kali bacaan langsung hafal, tidak mengulang. Satu kali bacaan langsung hafal, ya, tidak mengulang. Jadi datang ke halaqah, mohon maaf agak pelan-pelan, datang ke halaqah Quran, dibacakan oleh syekhnya Quran surah Qaf, surah ke-50 itu. Ya, begitu selesai membacakan, man yafad, siapa yang sudah mau hafal katanya. Al-Bukhari mengangkat, saya sudah hafal dalam jiwa saya. Hafidtu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal di jiwa saya. Itu anak masih muda, kecil dibanding yang lain. Beliau masih kurang lebih 45 tahun, yang lain ada yang 14 tahun, 13 tahun, macam-macam. Anaknya buta, gak bisa lihat, mengatakan saya sudah hafal. Gurunya penasaran, ta'al ya bunai, sini katanya, maju ke depan. Begitu dicek hafalannya, nyaris sama, bukan sekedar hafalannya, tajwidnya, makhrajnya, persis seperti gurunya. Ya, dipeluk oleh gurunya, didoakan, disampaikan, minal an tadrusul hadis. Dari sekarang ananda mesti belajar hadis. Karena gurunya tahu Quran itu mudah. Sebab Allah sudah mudahkan. Diulang bahkan 4 kali di Quran. Ya, Al-Qamar, Quran surah 54 itu, ayat 17, 22, 32 dan 40. Tapi kalau hadis gak ada jaminan. Maka dari itu ketika pulang ke rumahnya, saking senangnya disampaikan pada ibunya kisah tadi. Ibunya bangga. Ya. Kata Al-Bukhari, ummi ya amati uridul hadis. Ma, sekarang saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran. Cukupkan dulu dengan Quran. Ananda kan punya keterbatasan. Kata Al-Bukhari, la uridul hadis. Tidak, saya tetap ingin belajar hadis. Maka beliau meraba-raba jalan masuk ke kamarnya. Di kamarnya mengulang surat Qaf tadi. Ibunya dalam keadaan sedih masuk ke kamarnya, menghamparkan sajadah, mengangkat tangannya, bermohon kepada Allah. Lihat kalimatnya, yal basir yalladzi ala kulli syai'in qadir a'id basirat tabni. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang tidak punya batasan, mohon dengan segala permohonan saya mohonkan. Mohon sambil menangis, sambil lelah itu beliau katakan, bukakan penutup yang menutup mata anak saya. Engkau tidak punya batas untuk itu. Ketika ibunya menyebut ya al-basir, Al-Bukhari sampai di ayat ke-22 surat Qaf. Ya, beliau bacakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ibunya menyebut ya al-basir, Al-Bukhari menyebut wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, enggak bisa lihat. Sekarang kami akan bukakan sedalam-dalamnya. Mulai saat ini pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Begitu dibacakan ayat itu, ibunya berdoa. Ibunya karena saking lelahnya berdoa tertidur. Masya Allah, Al-Bukhari terbuka pandangannya, saking kagetnya loncat tuh. Dia kejar ibunya, ummi laqad ra'ait. Bu, saya sudah bisa lihat sekarang. Kata ibunya, ya bunayya ra'aita biqalbik. Mungkin Anda lihat dengan hatimu. La bal bi'aini, saya lihat dengan mata saya. Ya. Ibu pakai pakaian begini, samping kita ada benda ini itu, Masya Allah. Keduanya berpelukan, dari sejak situlah belajar hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari dalam masa 16 tahun. Kisahnya bisa ditemukan di kitab Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid 1 halaman 634, ya. Bisa dilihat di situ. Paragraf kedua baris 1 sampai 9. Di sini. Mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan tadi. Jadi karena hukumnya berlaku umum, ya, karena itu Anda dalam setiap kesempatan yang tidak dilarang mengangkat tangan di situ, misal dalam salat atau dikhususkan untuk satu jari saja, maka itu boleh digunakan. Itu kaidah umum. Kaidah umum. Karena itu, mohon maaf, termasuk ini. Sepanjang tidak ada kekhususannya dimintakan berulang atau satu cukup sekali, maka hukum umum yang digunakan. Ya, jelas sampai sini? Nah, ini ijma ulama, sepakat ya. Saya pernah ingatkan, kalau mau belajar zakat, melihatnya tidak semua mesti pakai akal, pakai iman. Ya, kalau pakai akal, hitung-hitungannya lama nantinya. Baru kemarin keluar, masa sekarang keluar lagi. Allah wafatkan sekarang juga nggak dapat lagi tuh harta, mau dikemanain gitu. Ya, sebetulnya kan Allah sedang gandakan. Ingat teori kita dulu. Begitu kita keluarkan, Allah berikan 10 kali lipat, gitu kan? Ya, kalau kita bayarkan dengan iman, keluarkan dengan iman, sebetulnya bukan mengurangi, Allah tambahkan. Ya, hartanya punya Allah kok, mau diambil sekarang aja cukup. Ya,